Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih pada sehat ya semuanya ya. Kita udah berada di pertemuan ke-6 nih ya. Kalau sebelumnya saya di pertemuan 5 sudah sedikit menyinggung list ya. Bukan sedikit sih, itu sudah semuanya list ya. Udah saya jelaskan dan sudah saya update di website saya juga terkait dengan function-function yang ada di list itu seperti apa. Tapi ini di pertemuan 6 ternyata dibahas dan ditambah dengan tuple nih ya, tuple ya. Kalau tuple itu mirip sebetulnya sama list, cuman gak jauh beda penggunaannya, hanya beda simbol saja dan aksesnya pun sama menggunakan array. Nah, jadi teman-teman konsepnya sama array sama kayak list di tuple itu. Tapi ya nggak apa-apa, kalau teman-teman pengen dibahas akan saya bahas lebih detail terkait di tuple-nya ya. Kalau listnya saya lewatin karena di pertemuan sebelumnya saya udah bahas, dan teman-teman bisa lihat di link video di atas untuk materi tentang list, dan bahkan saya di situ saya kasih jawaban atas soal di pertemuan 5. Kita di pertemuan 5 itu ada soal latihan ya, yang dimana penyelesaiannya itu saya gunakan list ini gitu, function list. Jadi mudah-mudahan teman-teman terbantu di situ. Dan di pertemuan 6 ini sepertinya nanti ada contoh latihan soal juga, dan di sana udah jawabannya dan persis apa yang saya gunakan ternyata muncul di pertemuan 6, hanya beda function penggunaannya saja antara programmer satu dan programmer lain. Gaya bahasanya pasti beda. Jadi kalau saya lebih suka yang ya udah, kalau input deskripsiin dulu input, kalau mau penambahan function list di append ya baru di append. Jadi kalau di bedanya di sini seperti itu. Nanti kita bahas seperti apa yang ada di pertemuan 6 ini ya. Semuanya sama. Jalan menuju Roma itu banyak teman-teman ya. Jadi silahkan mau pakai yang mana itu sama aja. Yang penting teman-teman tahu dasarnya, konsepnya, kemudian cara penggunaannya. Nah, kalau saya sebenarnya untuk tuple ini tidak begitu ini ya, nggak begitu saya rekomendasikan. Saya lebih senang menggunakan list daripada tuple. Ini dari sekian project yang sudah dikerjakan itu saya lebih banyak menggunakan list. Nah, karena lebih mudah, lebih gampang, dan ya simple ya, nggak perlu repot-repot lah, sama aja sih penggunaannya ya. Ya monggo kita simak dulu. Nah, ini slide keduanya. Ini nggak saya jelasin ya pengertian. Nah, ini mengakses list sama ya. Jadi kalau di list itu tandanya pakai kurung kurawal buka, tapi kalau di tuple itu pakai kurung buka biasa, kurung biasa ya. Kalau ini pakai kurung siku, kalau di tuple pakai kurung biasa. Nanti kita lihat bedanya ya. Indeks negatif sama di tuple juga ada. Terus next ini ya. Ini kalau indeksnya positif itu ngaksesnya dari depan teman-teman, jadi 0 sampai dengan dimulai dari 0 ya kalau positif ya. Kalau negatif itu dimulai dari -1, jadi paling belakang itu -1. Oke, kita next. Ada apa aja di sini ya? Merubah anggota list. Nah, ini udah saya jelaskan ya, merubah anggota list. Metodenya menambahkan dari append sampai dengan remove dan lain sebagainya, insert, ada semua ya, udah saya bahas di web saya, silahkan dikunjungi. Saya taruh di kolom description, teman-teman nanti boleh klik linknya di kolom description langsung ke web saya. Jadi lebih kayaknya sih lebih lengkap yang ada di saya deh sepertinya ya. Silahkan dibaca. Nah, ini tuple. Nah, tuple mirip dengan list, bedanya tuple bersifat immutable. Nah, ini dia yang mengapa saya nggak mau pakai tuple gitu loh. Nah, kalau tuple mau dibuat bisa apa ya istilahnya, dinamis itu harus menggunakan list juga. Artinya harus kombinasi sama list baru dia isinya bisa diganti gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa si tuple ini diotak-atik isinya. Jadi misalkan nih kita kasih teman-teman bisa manfaatin tuple untuk misalkan mendeskripsikan konstanta yang memang ada banyak. Untuk ini nanti akses tuple yang sekian, untuk ini akses tuple yang sekian, untuk ini akses tuple yang sekian, itu boleh. Misalkan dengan diskon, teman-teman bisa deskripsikan di tuple-nya itu kalau misalkan beli 5 diskonnya 20%, beli 10 diskonnya 25%, beli 20 diskonnya 35%. Nah, itu dan seterusnya itu bisa dideskripsikan pakai tuple yang memang sifatnya immutable.
tidak pernah berubah atau jarang berubah atau berubah hanya bisa dilakukan melalui coding. Nah, itu tuple, teman-teman. Nah, tapi di sini itu saya nggak rekomendasi ini. Kenapa? Ribet nih, teman-teman. Kalau kita seperti itu ribet kan, harus pakai tuple, harus pakai list untuk menggunakan biar bisa diubah-ubah isinya. Kan ribet, teman-teman. Nah, makanya saya lebih rekomendasikan list sebetulnya. Nah, ini teman-teman bisa praktekin kok ya langsung. Ini nggak ada yang salah skripnya. Jadi teman-teman bisa langsung aja praktekkan, kemudian di run, itu jalan semua kok ya. Dan di sini udah ada keterangannya gitu. Nah, ya udah ada keterangannya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung antara tuple sama list. Perbedaannya cuma tadi, kalau list itu pakainya kurung siku, kalau di tuple pakainya kurung buka biasa gitu. Terus ini ada alt dan sebagainya, ini sama ya, silahkan nanti dipelajari. Nah, kalau ini studi kasus membuat list 2 dimensi, nah monggo silahkan. Nah, ini silahkan, siapa yang bisa menyelesaikan ini. Gampang ini, teman-teman, jangan dibikin susah, saya nggak akan bahas ya. Gampang, yang serumit kemarin pertemuan 5 aja bisa, masa cuman ngeprint ini nggak bisa ya, teman-teman. Oke, ada baris, ada kolom, ada teorinya, silahkan dibaca dulu. Jadi jangan melulu minta jawaban ya, jangan melulu minta dibahas. Kalau nggak begitu sulit nggak akan saya bahas. Nah ya, kalau yang mudah-mudah gini nggak saya bahas. Jadi teman-teman silahkan explore sendiri jawabannya. Nah, ini dikasih latihan tapi udah dikasih jawaban. Nah, ini ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan di sini. Nah, ini kan list. Pokoknya ciri khas list itu kurung kerawalnya buka, kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup nih, kayak gini kurungnya, kurung kotak kalau orang nyebut ya. Kalau yang di tuple itu kurung biasa. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini dia deklarasinya sama kayak punya saya ya. Sama kayak yang di latihan saya sebelumnya yang saya bahas di pertemuan 5. Nah, ini bedanya di sini aja nih. Ini ya, ulangnya udah di deskripsiin, NIM-nya berapa dan lain sebagainya. Input, nah ini di sini saya yang nggak begitu ini. Kalau di sini saya inputan, saya buat sendiri inputan NIM, baru nanti di bawahnya list NIM append ya, saya panggil variabel NIM-nya gitu. List UTS append saya panggil nilai UTS-nya berapa gitu, nilai UAS-nya berapa. Jadi jelas, teman-teman. Kalau seperti ini, teman-teman, oke. Kalau yang udah mahir, yang sudah istilahnya bisa ya, mereka pasti gampang lihatnya. Tapi kalau yang ini yang masih awam ya pusing lihatnya kayak begini. Lebih enak di deskripsiin satu-satu. Misalkan di sini dikasih variabel inputannya, inputan NIM dulu. Nah, baru nanti di list NIM append-nya seperti apa. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, atau kita coba aja ini. Jadi menurut versi saya codingan yang lebih istilahnya lebih enak kita pahami itu dengan versi saya atau versi di sini, teman-teman. Jadi silahkan nanti berikan di kolom komentar enakan ngikutin yang mana gitu. Nah, tapi akan saya buat sedikit berbeda. Jadi nilai perulangannya nanti akan saya input, kita berikan inputan dan nanti akan fleksibel mau diulang berapa kali datanya gitu ya. Jadi nanti teman-teman biar bisa lihat enak yang mana gitu. Nah, ini tampilan outputnya seperti ini. Oke, kita langsung mulai coding. Bisa dibuka Visual Code Studio-nya ya. Nah, ini masih kebuka kemarin yang pertemuan 5 ya. Masih kebuka. Oke, ini pertemuan 5-nya tuh. Ya, kalau saya lebih suka kayak gini. Listnya saya deklarasikan dulu, variabel untuk listnya. Kemudian prosesnya gimana, ya kan, baru outputnya gimana. Nah, ini ya, terus saya lebih suka pakai spasi, nggak kontrol slash t. Kalau slash t tabnya berapa kali. Nah, nanti ininya ya, ngaruh sama jaraknya juga gitu, terlalu banyak nanti ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba nanti ya pakai slash tab untuk function tabnya. Oke. Nah, ini termasuk function ya. Ini termasuk function, bisa kita katakan function atau kita bisa katakan istilahnya string lah ya. Gitu, variabel string ya, yang bisa kita panggil kapan aja gitu. Oke, kita buat file baru dulu. Nah, ini saya beri ini karena bukan tugas ya.
hanya latihan saja, tapi ini saya buat latihannya versi beda ya sama yang jawaban yang ada di slide gitu. Latihan P6 deh ya, .py. Jangan lupa ya teman-teman selalu membuatnya .py gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman boleh dilihat dulu nanti di slide-nya formatnya seperti apa yang ingin dicapai itu ya. Di sini ya ada keluarannya seperti ini, tapi saya mau yang tadi ya kita rubah ini inputannya. Kalau ini udah dikasih nilai variabel inputannya diulangnya 2 kali, nah kita bisa buat ini perulangannya sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah gimana caranya ya, kita buat langsung saja ya, kita praktekkan. Sebenarnya udah sering dipraktekin sih ya berapa perulangan yang diinput gitu. Nah di sini kita print dulu ya, sorry udah lama nggak ngoding nih teman-teman, jadi lagi sibuk seminar ya. Kalau teman-teman tahu yang semester 1 kemungkinan juga seminar bareng saya di seminar wajib. Nah ini print. Oke, kita buat lagi aja ya, ini ya variabel kayak yang pertama, garis sama dengan kita print garisnya ya. Oke, di sini kita print garis. Print dulu deh judulnya adalah latihan pertemuan 6. Nah, latihan pertemuan 6. Oke, di sini kita print garisnya. Nah, kalau udah kita masukkan nih di sini inputannya ya, jumlah data. Nah, ini kita deklarasikan di sini untuk inputan jumlah data, inputan jumlah perulangannya, inputkan jumlah perulangannya. Nah di sini ya kita tampung di jum data, kita masukkan integer ya jumlah, karena bersifat. Kenapa kok integer Pak? Karena kan yang diinputkan nanti dikonversi ke integer teman-teman. Nanti kita bahas di pertemuan 7. Ada namanya konversi ke bilangan, ada konversi string dan seterusnya. Ya nanti di pertemuan 7 kita bahas. Tapi ini fokus di sini dulu. Nah harusnya itu string itu di awal. Kenapa ini ditaruhnya di pertemuan 7 ya saya juga nggak tahu ya. Kenapa terlobak-labik gitu ya. Terus tuple dan list itu harusnya tuple dulu baru list gitu ya, karena tingkatannya beda. Tuple itu nggak bisa dirubah, list itu selalu berubah dimensinya dan isinya, value-nya pun berubah. Nah ini mungkin nanti masukan buat Prodi, mohon maaf Pak Prodi ya, mohon maaf Pak Abdul Somad, mungkin bisa disusun lagi itu pertemuannya biar lebih ini ya, biar lebih tersusun gitu. Jadi istilahnya nanti biar semua mahasiswa itu memahami yang dasar dulu, baru agak-agak gitulah makin meningkat. Kalau ini sepertinya acak kanan kiri, padahal udah dipakai di pertemuan awal tapi baru dijelasin di pertemuan 7, aneh juga gitu. Oke, ini integer, kemudian inputan ya, tipe mulu ini ya, input. Nah ini live recording ya teman-teman, jadi saya nggak edit, nggak fake pokoknya langsung upload, nggak tak edit pokoknya. Input, masukkan jumlah data. Nah di sini ya teman-teman, kita masukkan jumlah datanya nanti di sini. Nah terus, berarti teman-teman setelah diinput spread, nah kan masuk nih ke for-nya ya kan, for perulangannya ya kan. Kita lihat yang diinginkan di sini, itu hanya 2 data nih, 2 data aja. Berarti ranknya di sini seharusnya kalau kita masukin ulang berarti cuman ranknya itu ulang gitu ya. Nah, di sini. Berarti di sini kita kasih batasan nih sesuai sama yang ada di sini. Jadi for misalnya x in rank. Nah ranknya kita panggil tuh si jum data. Nah, jadi kita akan mengulang datanya itu sesuai dengan jumlah data yang diinput di sini gitu. Dan jangan lupa nih diakhiri dengan titik 2 ya, sesuai sama panduan di for. Kalau teman-teman lupa silahkan dibaca lagi. Nah terus di sini print data ke 1 dan seterusnya ya, sama. Nah, oke.
diminta masukinnya NIM, nilai UTS, nilai UAS. Oke, berarti di sini kita buat. Nah, ini di sini NIM sama dengan input. Nah, kalau saya lebih cenderung seperti ini. Input ya. Di sini masukkan NIM Anda. Nah, seperti ini ya. Saya lebih suka seperti ini, teman-teman. Terus nama misalkan NIM terus nilai UTS ya. UTS. Kalau saya sering singkat-singkat seperti ini ya. Kalau nilai berarti integer, teman-teman. Nah, kenapa kok NIM itu juga angka kan, Pak, gitu. Tapi bukan nilai, tapi ya nggak usah di convert ke integer juga gitu. Cukup var aja atau variabel varchar biasa gitu, karakter biasa, nggak perlu di convert ke integer. Gitu ya. Input masukkan nilai UTS. Kita kasih range-nya ya, nanti biar nggak salah kaprah, 1 sampai dengan 100 gini nilainya. Nah, terus titik 2, serada dia mau inputnya berapa gitu ya. Yang jelas dia akan di-convert ke integer, nggak bisa koma gitu ya. Intinya itu. Kalau mau bisa koma gimana? Nanti saya jelaskan setelah ini ya, sabar. Kita praktekkan nanti. NUAS. Nah, seperti ini. Sama dengan integer, sama ya. Input. Nah, terus masukkan nilai UAS-nya. UAS. Nah, range-nya sama ya, 1 sampai dengan 100. Nah, seperti ini teman-teman. Baru kita append. Nah, sebelum di append jangan lupa deklarasiin dulu di sini ya. Deklarasi list. Nah, deklarasi listnya. Yang pertama list underscore name. Nah, baru deh di sini kasih nilainya, nilai awalnya 0. List underscore NUTS sama dengan 0 juga. Terus list underscore NUAS sama dengan masih 0 juga ya listnya. Terus yang terakhir list underscore tot nilai ya, nilai sama dengan 0. Nah, sini teman-teman ya. Nah, di sini kita kenapa kok deklarasikan, kenapa sih Pak harus deklarasiin list dulu ya? Iya, karena kan tadi pikiran kita adalah yang pertama ketika kita memulai program ini list itu dalam keadaan kosong gitu. Jadi harus dideklarasiin dulu. Kalau nggak dideklarasiin nggak akan dikenal itu listnya gitu. Jadi teman-teman harus deklarasiin dulu di sini. Istilahnya kita masuk ke sini masih blank semua, masih kosong ya. Nah, nanti diisi di mana? Di sini. Dan nanti dipanggil di mana? Dipanggil di hasil outputnya gitu. Itu ya teman-teman ya, jelas ya. Kalau di mungkin pertemuan kelima sebelumnya atau yang di tugas ini kalian masih belum jelas, nah di sini kita perdalam lagi nih, karena mirip ini soalnya mirip dan tata cara penyelesaiannya pun mirip gitu. Jadi sebenarnya ngoding itu mirip-mirip teman-teman, jadi bisa ATM, nggak perlu kita mikir, yang penting kita tahu konsepnya, tahu penyelesaian pemecahannya seperti apa. Nah, kita jalankan, tinggal kopas-kopas aja dari sebelumnya. Nah, kalau udah list underscore name. Nah, ini kita append. Nah, di append nilainya siapa? Nilainya nim. Nah, ngerti ya? Nah, ini nilainya nim ini. Sebenarnya sama konsepnya. Nih, kalau di yang ini kan ini langsung nih list.atem, isinya itu input, ini nimnya sama kan? Kayak yang di sini. Nah, ini isinya juga sama sebenarnya, kalau dipanggil ini tuh isinya ini. Cuman saya lebih suka seperti ini. Nah, lebih tertata gitu, maksudnya nggak buru-buru pengen nyelesain programnya gitu. List underscore NUTS dulu. Nah, append sama ya, menambahkan itu append. Nah, isinya di sini adalah NUAS lagi nih. Kenapa yang pertama muncul NUAS sih? Oh ya,
sesuai dengan ini ya, sesuai dengan abjad. Dan list nys dot append sama ya, nys. Oke. Nah, ini udah ditampung nih di sini. Nah, barulah kita hitung dulu prosesnya ya. Ketentuannya seperti apa sih? Berapa sih persentase nilai UTS sama nilai UAS-nya? Nah, kita coba lihat di ketentuannya. Nah, ketentuannya adalah mana ini? Nggak ada ketentuannya. Oke, di sini. Oh, cuman dibagi dua, nilai UAS tambah nilai UTS dibagi dua. Oh, gitu. Oke, berarti cuma nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi dua. Nah, ini bedanya nih, dia ngitungnya setelah list append-nya di sini diselesaikan. Nah, kalau saya enggak, saya langsung saja saya hitung di sini. Nah, langsung saya hitung di sini, baru nanti total nilainya nampil, tinggal dipanggil aja. Nah, kembali ya saya katakan, coding itu kalau mau menuju Roma tuh banyak jalan, jadi bebas kamu mau pakai yang mana aja, jadi nggak usah bingung teman-teman. Nah, di sini kita proses langsung. Total nilai itu sama dengan, nah, nilai UTS NUTS plus NUAS. Nah, ini ya. Nah, ini kurung buka, ini diselesaikan terlebih dulu, berarti dibagi 2 gini doang. Nah, total nilainya adalah NUTS plus NUAS bagi 2. Nah, baru ditambahkanlah si total ini ke mana? Ke yang ini, ke list total nilainya gitu. Berarti di sini list tot nilai sama dengan, masukin dah kok sama dengan dot append. Nah, ini masukinlah total nilai. Nah, seperti ini. Nah, ini udah selesai belum? Udah. Nah, ini ya, ini proses perulangannya udah di sini nih. Selesai sampai di sini perulangannya. Ini start perulangan. Nah, di sini udah akhir perulangan. Oke, ya, di situ selesai. Nah, kemudian kita cetak dari hasil yang kita input, kita cetak gitu ya. Nah, di sini jangan lupa nih teman-teman, di sini kita keluarkan biar ketara ini data keberapa ya, print data inputan ke strip. Nah, di sini kita panggil koma x plus 1. Nah, di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, baru kita cetak outputnya di sini. Nah, untuk output, nah seperti yang saya katakan ya, output ini kita harus pakai variabel yang berbeda, jangan x lagi gitu ya. Kita pakai variabel yang berbeda seperti di sini. Misalkan ini inputnya pertama kita pakai x ya, kemudian outputnya kita pakai a. Nah, seperti ini nggak masalah. Nah, itu. Nah, terus misalnya di sini kita kasih kondisi lagi. Jadi nanti misalkan totalnya di bawah 70, grade-nya apa. Nah, ini akan saya kembangkan ke situ ya arahnya. Jadi nggak hanya nyetak seperti yang ada di sini. Kalau di sini hanya nyetak name, nilai UTS, nilai UAS, total, terus nggak ada grade-nya atau nggak ada keterangannya. Nah, kita coba grade ya, tambahin grade dengan if. Jadi kita perkaya lagi soal latihannya. Jadi teman-teman harus berani explore seperti itu. Nah, di sini kita bintang proses outputnya. Nah, proses output. Jadi di sini saya udah ada prosesnya ya. Ini proses hitung nilainya. Nah, ini proses hitung nilainya saya masukin sini ya. Proses hitung nilai akhir. Nah, oke, proses hitung nilai akhirnya seperti ini.
Atau ini nggak adil kayaknya ya, kalau NUTS tambah NUAS bagi 2 nggak adil lah. Saya mau ganti, misalkan teman-teman mau rubah sendiri ya nggak apa-apa, 30%. Misalkan yang pertama itu 30/100. Jadi yang pertama nilai UTS nya itu kita anggaplah bobotnya 40% dah, 40/100, 40%, 40/100 ya, bintang NUTS. Nah seperti ini, misalkan mau teman-teman seperti ini nggak apa-apa, plus, nah berarti sisanya apa, 60/100 bintang NUAS. Nah seperti ini. Jadi 40% dari nilai UTS ditambah 60% dari nilai UAS, itu hasil nilai total akhirnya. Nah nanti list nilai total akhirnya kita rubah di sini nih. Nah, proses output kita deklarasikan di sini lagi for, nah A ya kita rubah ya, jangan sama ranknya sama ya, ranknya sesuai dengan yang di inputkan tadi, jumdata masih sama. Nah terus selanjutnya kita mulai tuh dah cetak ya kondisi, kita bikin kondisi. Nah kita bikin kondisi dulu, total nilainya ini di bawah, misalkan kita kasih, kalau misalkan total nilainya itu di bawah 50, grade-nya D dan seterusnya ya. Nah kita acak aja ya, kita coba ya, for, nah for for if. Nah if dalam kurung, nah di sini if dalam kurung kita panggil dah tuh list underscore tot nilai ke berapa, misalkan ke A ya. Nah sama dengan atau lebih besar sama dengan 80. Nah ini seperti ini ya, titik 2, maka dia grade sama dengan A. Nah seperti ini ya, elif dalam kurung list underscore tot nilai A lebih besar sama dengan 80. Oke, nah dia totalnya nilainya A. Kalau lebih besar daripada 70 lebih besar atau sama dengan 70, maka grade sama dengan B. Nah terus elif lagi list underscore tot nilai, panggil lagi ya, A lebih besar sama dengan 60, maka grade-nya sama dengan C. Elif list underscore tot nilai A lebih besar sama dengan 50, titik 2, grade-nya sama dengan D. Selain itu, nah kita kasih nih, selain itu maka grade-nya sama dengan E. Nah gini, nah kenapa kok nggak diambil dari grade E dulu Pak, gitu kan? Kenapa kalau nggak diambil dari grade E dulu? Nah nanti teman-teman, jadi kenapa kita ambil dari yang terbesar dulu? Nah karena ini yang paling jarang ya, misalkan gitu. Jadi nanti kalau dia nilainya 81 ya masuknya ke sini, kalau nilainya 79 ya masuknya ke sini gitu ya, dan seterusnya. Jadi dia akan turun gitu. Nah itu harapan kita sih, nanti nggak tahu, kita coba ya, karena ini masih dalam proses nih gitu ya, belum tahu, kita coba dulu. Nah terus kita kasihlah outputnya ya sekarang. Nah sekarang kita masih di dalam perulangan ya, ini ya titik 2 ini di sini, ini perulangannya. Kalau udah akhir berarti saya nanti mepet ke kiri sini.
Nah ini ketara ya. Nah ini if, nah ini ketara ya, nah, batas-batasnya. Oke lanjut, sekarang keluarannya. Nah, kita kasih keluaran print. Nah, print apa di sini? Name dulu. Name-nya berapa tadi? Nah tadi pakainya backslash t ya. Nah oke, backslash t. Oke, 2 kali aja lah. Name terus and nilai UTS backslash t nilai UAS backslash t. 2 kali aja tadi ya, kenapa 3 kali nih? Nah 2 kali aja, kebanyakan nanti. Terus yang terakhir adalah grade. Nah oke. Nah, kalau udah kita coba print di sini. Tek. Judulnya nggak berulang bos. Nah berarti ini nggak usah berulang. Ini ditaruhnya di luar perulangan. Nah di sini ya, di luar perulangan. Nah yang masuk di dalam perulangan adalah yang isinya di dalam sini ya. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, saya hampir salah. Print. Nah ini garis. Oke. Jadi yang diulang adalah ini isinya. Berarti isinya kita ulang di sini. Print name. Nah, name berarti kita panggil name, list name ya, yang ada di sini yang udah kita masukkan di sini ya. List name-nya kita panggil di sini. Kita panggil di sini ya. List name kita panggil ke A. Nah, list name ke A. Kemudian backslash t. Oke, kita berarti nggak bisa pakai itu, harus pakai koma dulu. Backslash t. Nah, oke, baru kita panggil lagi karena tadi 2 kali ya name-nya. Nah nanti kita coba ya, kita lihat aja nanti berapa sih jaraknya gitu, karena kalau belum di output nggak kelihatan. List, habis itu n UTS sama ya ke A, koma backslash t koma lagi list n UAS ke A, koma backslash t koma grade-nya kita panggil ya, grade. Oke, seperti ini. Kalau udah selesai, tek selesai. Nah kita pinggirin lagi. Ini di sini kita kasih keterangan penentuan grade. Nah di sini print lagi, hepron print coy, print garis. Oke, selesai. Nah ini berarti udah di luar perulangan ya. Oke, kita simpan dulu, terus kita coba running. Run file in terminal. Nah masukkan jumlah data 1 aja untuk coba dulu ya. Name 12. Enter. Nilai UTS 80, nilai UAS 70. Oke, jauh banget ya. 80, 70, grade-nya B. Nah 80 nilai UTS nya 80, nilai UAS nya 70. 70 kali 6, 6 kali 7 42 tambah 4 kali 8 42, 4 kali 8 berapa itu? Atau kita cetak aja ya, kita cetak totalnya dulu, total nilainya dulu kita cetak di sini, kita tambahin ya biar nggak pusing kita ngeliat pakai ngitung lagi ya kan. Oke, di sini kita tambahin sebelum grade, kita tambahin total
nilai. Nah, baseless t baru grade. Oke, kalau dilihat dari sini, nah nanti kita perbaiki lah. Grade, berarti di sini sebelum ke grade adalah kita panggil list underscore tot. Kita panggil dulu list tot nilai. Nah, baru kita koma backslash t 2 kali, terus koma grade. Oke, kita ulang ya. Bismillah. Run Python in terminal. Masukkan data 2. Ini pertama 12 nilainya 60 50. Terus data keduanya 13. Data pertamanya 70, data keduanya 75. Oke. Push, total nilainya kok seperti sini nih ya, belum dipanggil. Makanya dia kecetak nih listnya ya. Oke, ini belum dipanggil A-nya ya. Aduh, Pak Fuad, ini udah sore ya. Ini maghrib saya masih ngerjain ini karena requestan dari teman-teman ini. Oke, jangan lupa di like, comment, share, subscribe ya, karena subscribe itu gratis, like itu gratis, komen itu gratis, apalagi neken jempol itu juga gratis teman-teman. Oke, kita coba lihat. Nah, ini coba kita sesuaikan sekalian, berarti ya UTS ya kita mundurin satu kali, berarti ini backslash t nya kita hapus satu kali, UTS terus UAS nya berarti udah cepat, ini berarti ditambah satu. Oke, karena dimundurin satu ditambah satu, terus ini butuh tambah satu, berarti kalau ini tambah satu berarti. Oke, selesai. Oke, kita coba lagi. Run Python in terminal. Oke, datanya adalah 2. Yang pertama 12 nilainya adalah 60 sama 50. Terus data kedua 13. Seret. Nilai pertamanya 70. Nilai keduanya adalah 80. Oke. Jadi nilai UTS-nya sekian, nilai UAS-nya sekian, total nilainya sekian. Kemudian grade-nya ini, grade-nya tambah satu lagi. Backslash t-nya. Oke, save. Oke, garisnya juga kurang panjang ya, kita panjangin lagi garisnya. Oke, save. Nah, terus kita kasih jarak di sini ya, backslash n. Nah, biar ada jarak antar inputan. Oke, terus running. Data, jumlah datanya 2, enter. 12 80 90 80 deh. Oke, nilai keduanya 90 UTS nya ini NIM ya, nggak apa-apa ya, NIM nya 90 ininya UAS nya jelek dia 60. Oke. Ini 80 grade nya A. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan 80 itu grade nya A. Nah, ini UTS nya bagus 90. 72 lebih besar atau sama dengan 72 tuh grade nya B. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, kita running sekali lagi. Ini tadi salah input NIM nya, kok di input angka ya. NIM nya 12. Yang pertama 80, yang keduanya astagfirullahaladzim. Oke, kita lagi. Oke, kita hapus dulu. Nah, oke, kita run Python in terminal.
datanya 2, inputan 12 12 12 12, enter. Nah, nilai UTS nya yang pertama 80, nilai UAS nya 85, enter. Data keduanya 13 13 13 13, kemudian nilai UTS nya 90 tapi nilai UAS nya jelek nih 50, enter. Nah, itu ya. Oke, teman-teman, itu aja yang dapat saya jelaskan di latihan ini. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait string, nah ini sebenarnya string ini teori aja ya. Nah, ini teori string banyak banget. Yang paling saya garis bawahi adalah di penggunaan bilangan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan bilangan, gunakan dengan tepat, baik ya, karena di sini ada bedanya ya antara integer dengan float. Nah, silakan dipelajari di sini ya konsep bilangan ini integer. Kalau integer itu 2,5 dibulatin teman-teman jadi 2. Kalau float nanti dia akan tetap ya 2,5 ya dia cetaknya 2,5, 3,8 ya dia cetaknya 3,8. Nah, itu aja yang dapat saya jelasin kurang lebih. Terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan yang hadir tadi, kurang konsentrasi ya. Sudah sore dan baru selesai seminar dan langsung bikin video ini buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.